Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hari yang ke-23. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk sampai pada hari terakhir di bulan Ramadan. Amin. Pada kultum di hari ke-13, saya telah menyampaikan bahwasanya ada kaitan antara tafakkur, tazakkur, dan zikir. Tafakkur adalah proses memikirkan atau mengamati, tazakkur mengambil pelajaran, sedangkan zikir mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah diambil, mengulangi penghayatan yang sudah diambil itu sehingga kita selalu ingat. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang zikir, tentang poin ketiga. Zikir menurut pengertian yang umum adalah mengingat Allah, baik itu dengan hati ataupun dengan lisan. Kita ingat bahwasanya hati dan lisan ini adalah dua organ yang sangat penting untuk berzikir. Sebagaimana kisah Nabi Ayub yang sering kita dengar ketika Nabi Ayub sedang merasakan sakit, beliau tidak mengeluhkan ketika ada penyakit di kakinya, ketika ada penyakit di tangannya, atau ada penyakit di kepalanya, di rambutnya. Namun beliau akan berdoa kepada Allah agar menjaga hati dan lisannya agar tidak terkena penyakit. Karena itu untuk berzikir, bukan untuk kenyamanan Nabi Ayub sendiri. Nabi Ayub hanya memikirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir ini adalah sangat penting untuk dilakukan, mengingat Nabi Ayub sendiri yang sudah sampai sakit sangat parah sekali, bahkan zikir tidak beliau tinggalkan. Zikir adalah santapan hati yang jika kita tidak dapat mendapatkannya, maka ruh kita akan mati. Zikir adalah senjata untuk menghadapi segala mara bahaya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Pemirsa budiman, sahabat Cahaya Rancamaya yang selalu dirahmati oleh Allah, bahwasanya tangan kita ini membutuhkan ibadah, kaki juga ibadah, kepala kita juga ibadah. Namun ibadah tangan mungkin hanya sementara waktu. Di waktu-waktu tertentu tangan kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Di waktu-waktu tertentu kaki kita berdiri untuk sholat. Di waktu-waktu tertentu kepala kita sujud dengan syahdu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibadah hati adalah ibadah yang tidak mengenal waktu, yaitu ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, sebaiknya dilakukan sebanyak-banyaknya di waktu kapanpun. Maka rugilah orang yang tidak berzikir. Rugilah orang yang hanya berzikir setelah sholat saja. Rugilah orang yang tidak berzikir setelah sholat. Dan yang paling rugi adalah rugilah orang-orang yang bahkan ketika sholat pun hatinya lalai dari mengingat Allah. Orang-orang yang tidak berzikir adalah rugi. Kebalikan dari pernyataan Allah dalam ayat tersebut, orang yang berzikir akan beruntung. Pemirsa yang budiman, bagi pemirsa yang berprofesi sebagai wirausaha, tentu sudah paham, tentu sudah terbiasa yang namanya mencari untung, mencari keuntungan.
memanfaatkan segala celah kesempatan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Mari kita terapkan mindset itu ke dalam pembahasan zikir. Allah memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan. Marilah kita memanfaatkan setiap celah yang ada di setiap kehidupan kita. Selesai bangun tidur, kita berzikir. Selesai sholat, kita berzikir. Selesai melakukan aktivitas apapun, kita berzikir. Kita tidak bisa memaknai bahwasanya untung yang dijanjikan oleh Allah adalah untung materi. Tidak. Mungkin tidak ada balasan dunia. Tidak ada keuntungan secara duniawi, harta, keuangan, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwasanya ada keuntungan lain yang lebih besar daripada keuntungan dunia, yaitu keuntungan di akhirat. Tentunya sebagai seorang wirausaha sudah pasti mengetahui bahwasanya untung di akhirat lebih besar daripada untung di dunia. Apa saja untung di akhirat itu? Allah berfirman dalam ayat lain surat Al-Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirinallaha wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang banyak, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dari kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tentunya sebagai manusia kita bisa menimbang bahwasanya ampunan dan pahala yang besar itu jauh lebih menguntungkan daripada keuntungan duniawi. Oleh karena itu, kita jangan merasa berkecil hati atau lemah semangat manakala zikir kita yang kita lakukan selama ini merasa mana ya hasilnya. Kita tidak perlu berpikir seperti itu karena Allah sudah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Pemirsa yang budiman, ada tips supaya kita selalu ingat untuk berzikir. Sewaktu saya kuliah, saya tinggal bersama banyak senior. Lalu ketika sholat, mereka memberikan saya tasbih. Mereka meletakkan tasbih ke depan saya. Secara otomatis, saya mengambil tasbih itu lalu ikut berzikir. Sebagaimana yang mafhum telah dikenal di masyarakat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, yang masing-masing 33 kali. Ini adalah tradisi yang baik. Bahkan ketika saya pergi ke masjid pun, orang-orang di masjid setelah sholat wajibnya, mereka memberikan saya tasbih, meletakkan tasbih di depan saya untuk mengingatkan saya, ayo kita berzikir. Ini adalah tradisi yang sangat baik menurut saya. Oleh karena itu, tasbih ini entah bagaimanapun bentuknya, berapapun harganya, marilah kita coba letakkan di sajadah kita. Semoga setelah sholat kita menjadi lebih ingat untuk berzikir karena melihat tasbih yang ada di sajadah kita. Kita tidak boleh berhitung-hitung untuk ini. Tasbih ini mahal karena perniagaan yang kita lakukan menghasilkan keuntungan yang sangat besar di akhirat. Dengan modal berapa ribu saja kita mendapatkan ampunan dan maghfirah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.